Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa dijaga ilmunya, dijaga kita di atas kebenaran, dan semoga kita istiqomah di atas jalan kebenaran. Yang tak kalah pentingnya, semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan dan menolong kita dalam setiap ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan dan menolong kita dari segala macam pemikiran dan lintasan-lintasan yang ada di hati kita yang selalu mendorong kita kepada perbuatan buruk dan perbuatan yang menyimpang dari Allah. Hari ini saya membaca sebuah tadabbur yang sangat indah, yaitu tadabbur surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau kita menjumpai pada surat An-Nas, surat Al-Falaq, di situ kita membaca pada surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bahwasanya manusia itu berlindung kepada Allah, disebutkan hanya pada satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu malam dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menjadi perisai kita dari segala macam gangguan yang datang dari luar. Maka kita berlindung kepada Allah, dan itu perlindungan yang kita minta kepada Allah tergambar pada ayat yang pertama pada surat Al-Falaq. Tapi beda ketika kita membaca An-Nas. Kita membaca An-Nas itu kita menyebut perlindungan kita dan meminta perlindungan kepada Allah itu 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di sini ulama kemudian menyampaikan dalam sebuah perenungan, ketika kita berlindung diri dari gangguan luar, contohnya dari setan, dari tukang sihir yang meniupkan bukhulnya, yang Allah sampaikan pada surat Al-Falaq, maka kita berlindungnya 1 kali dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi ketika kita berlindung diri kepada Allah dari segala macam gangguan, dari lintasan berpikir yang buruk, dari segala macam hal-hal kotor yang ada di pikiran kita, hal-hal yang keruh yang ada pada jiwa kita, yang terkadang menjadikan kita sombong dengan pikiran kita, suka merendahkan orang, lalu akhirnya menganggap suami kita tidak baik, menganggap istri kita kurang sempurna, menganggap guru kita banyak kurangnya, menganggap diri kita baik, segala macam alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang semacam ini, yang sering kemudian berputar-putar pada hati manusia, maka ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan pada dalam diri kita, maka sesungguhnya kita meminta kepada Allah itu perlindungannya sampai 3 kali kita menyebutkan permohonan kita kepada Allah, supaya kita dilindungi dari berbagai macam pemikiran yang sering berputar-putar di pikiran kita, yang mengganggu kita di dalam kerangka mencapai keridhaan dan ketaatan kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita di dalam permulaan kajian kita, kesempatan malam kali ini kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita afiat, dan yang tak kalah pentingnya, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada hati kita dan jiwa kita dari segala macam gangguan-gangguan berpikir yang sering menjadikan kita berpikir, sering kita merenung tentang sesuatu yang tanpa kita sadari apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan justru menjadikan diri kita dibenci dan dimurkai oleh Allah. Tidak ada yang mampu mengendalikan akal berpikir kita yang sering liar kemana-mana kecuali adalah Allah. Dan semoga Allah menolong kita dalam ketaatan, dan semoga Allah menolong kita di dalam mampu mengendalikan seluruh pikiran yang berputar-putar di dalam hati dan pikiran kita yang sering sekali menjadikan pikiran itu memerosokkan kita dan menjerumuskan kita kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Kepada Allah kita meminta, dan kepada Allah kita berharap semoga Allah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tidak ada satu kenikmatan kecuali datang dari Allah. Kehidupan ini tidak ideal, karena kehidupan ini pasti akan memperjumpakan kita dengan banyak perkara yang tidak kita sukai secara hawa nafsu dan fitrah manusia. Kehidupan itu akan memperjumpakan kita dengan kesulitan,
Kehidupan itu pasti akan mempertemukan kita dengan perpisahan, rasa sakit, dan kesedihan. Di mana ketidaksempurnaan hidup, di mana ketidakidealan panggung kita dalam kehidupan di dunia, maka sesungguhnya tidak ada obat penawarnya kecuali adalah ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengharapkan dunia itu ideal, tidak mungkin. Karena ideal itu pada kehidupan manusia dan makhluk hanya Allah berikan kelak nanti ketika di surga. Manusia tidak bisa mendapatkan kehidupan ideal di atas panggung yang bernama dunia. Tapi setidaknya kebahagiaan itu akan didapatkan ketika orang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang telah dia peroleh. Bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Sehingga dia tidak perlu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sehingga dia tidak perlu resah dengan apa yang baru dia dapatkan ketika dia bersyukur. Kalaupun dia iri sama orang lain, irinya bukan karena karunia. Yang berbeda takarannya antara dia dengan orang kaya. Kalaupun dia iri, irinya adalah karena terkadang orang yang diberikan kelapangan mampu lebih banyak beramal ibadah daripada kita yang tidak diberikan karunia rezeki sebanyak dia. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Karena mereka sudah sempurna di dalam bersyukur mereka kepada Allah, sebagaimana sahabat yang kaya. Sahabat-sahabat miskin dan fukara pada zaman Nabi itu tidak pernah iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan. Mereka tidak pernah iri. Kalaupun mereka iri, mereka mengatakan dhahaba ahlat dusur bi ujurihim atau bi a'malihim. Orang kaya itu mereka menang di atas kita karena amal solih yang mereka lakukan ketika mereka menggunakan hartanya di dalam kerangka ketaatan kepada Allah ya Rasulullah. Dan kami tidak punya materi dan tidak punya harta untuk beramal sebagaimana mereka. Makanya Rasulullah pun akhirnya memberikan angin segar untuk mereka, para fukara dan para masakin di antara para sahabat Nabi. Bukankah ucapanmu yang baik adalah sodakoh, senyummu adalah sodakoh, bukankah kamu mendatangi istrimu adalah sodakoh, dan tidaklah itu diucapkan oleh Nabi, supaya yang miskin pun tetap bisa bersodakoh walaupun tidak harus dengan harta yang dipunya dan dimiliki oleh orang yang kaya. Tetapi dari peristiwa dialog itu, saya mengambil sebuah pelajaran. Ternyata para sahabat miskin itu mereka sudah bersyukur. Dan syukur itulah yang menjadikan mereka tidak memandang dengki dan tidak memandang benci kepada yang kaya. Kecuali karena amal soleh dengan harta yang mereka pergunakan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya kesyukuran itu basic dalam kehidupan. Kesyukuran itu tidak dikenal dalam paham kapitalisme. Karena paham kapitalisme itu ya terus kejar, terus kerja, terus tambah, terus tambah. Terus tambah, jangan jadi miskin. Padahal mana bisa kehidupan itu tidak ada orang miskin itu tidak bisa. Ada pasti orang miskin. Ada orang fakir itu pasti ada. Di samping ada orang kaya dan ada orang yang lapang. Karena kemiskinan dan kekayaan itu bagian dari fitrah kehidupan yang Allah jadikan berpasang-pasangan. Menghilangkan kemiskinan itu tidak bisa. Dan menjadi solih itu memang tidak ada jaminan semua itu harus kaya. Karena memang ada orang yang solih yang mereka diberikan ujian ketika disempitkan oleh Allah hartanya tetapi dilapangkan urusan akhiratnya. Tapi kemiskinan dan kefakiran itu tidak akan membahayakan. Selama mereka yang mendapatkan keterbatasan selalu memiliki hati yang bersyukur. Sehingga tidak ada yang mereka lihat kecuali adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika berjumpa dengan orang kaya, mereka tidak dengki dengan hartanya orang kaya. Tetapi mereka itu hasad dalam tanda kutip dengan amalannya orang kaya yang tidak mampu mereka lakukan dengan harta mereka. Dan itu pun sudah diberikan solusi oleh Rasulullah dengan banyak sedekah. Dengan amal yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kita menyingkirkan sesuatu di pinggir jalan, bahkan mendatangi istri pun termasuk sedekah. Supaya yang fakir pun bisa sedekah walaupun tidak harus dengan harta. Masya Allah. Alangkah indahnya kehidupan ketika kita paham makna kesyukuran di dalam kehidupan. Itulah yang membedakan jalan keimanan dengan jalan kapitalisme. Itulah yang membedakan antara keimanan dengan jalan materialisme. Kalangan materialisme dan kapitalisme tidak akan pernah mengenal kata cukup. Tapi orang yang berada pada jalan keimanan pasti ada kata cukup. Ketika Allah yang memberikan itu, sehingga menjadikan mereka bersahaja dalam kehidupan. Kalaupun sempit, dia tetap berusaha.
tapi usahanya berbanding lurus dengan rasa syukurnya. Sehingga tidak pernah membahayakan berapapun yang dia peroleh, kecuali berapapun yang dia peroleh akan menjadi cukup dengan rasa syukur yang dia miliki. Yang kaya belum tentu kurang, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Dan inilah yang menjadikan kita semoga lebih mampu untuk menelisik lebih jauh tentang konsep bersyukur yang Allah jadikan pada kehidupan di dunia, tidak bisa dikalahkan kecuali dengan sifat syukur dan sabar pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan, yaitu merupakan pertemuan perdana setelah kemarin kita menerangkan latar belakang. Kenapa kita membahas Qawaid Nabawiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil Hafidhahullah Ta'ala. Yang semoga Allah panjangkan umur beliau, yang semoga Allah rahmati beliau. Beliau berada di Saudi Arabia. Dan kita tentunya sudah mempelajari latar belakang kenapa kita ingin mempelajari hadis dalam kehidupan kita. Karena salah satu di antara alasan-alasan kita mempelajari masalah hadis, dan kita namakan program kajian Senin malam, Madrasah Senin malam bersama dengan kami namakan dengan sebuah program Journey with Sunnah. Karena sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang? Karena sesungguhnya kita ini khawatir kalau kita tidak mempelajari sunnah yang datang dari Nabi kita dan kaedah-kaedah hadis yang diperlukan pada kaedah kehidupan kita ketika berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu termasuk musibah paling besar dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang patut kita renungkan? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa pada kehidupan kami itu adalah musibah yang bukan berkaitan tentang agama kami. Karena musibah dalam perkara agama itu lebih berat daripada musibah dalam perkara dunia. Kalau seseorang mendapatkan musibah di dunia, ringan. Karena musibah itu kalau dihadapi dengan hati yang ridho, maka musibah itu akan berubah menjadi berkah. Dan berapa banyak setiap musibah itu menjadi anugerah ketika yang menghadapi musibah pada urusan dunia, mereka mengedepankan rasa ridho dan lapang terhadap setiap musibah yang Allah iris dalam kehidupan mereka. Itu kalau kita bicara musibah dalam konteks dunia. Tapi musibah dalam urusan agama kita itu lebih besar. Karena musibah dalam urusan agama itu bisa merusak bagaimana perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan sesungguhnya itu pun bisa merusak bagaimana kehidupan kita ketika di alam barzakh. Dan merusak pula bagaimana kehidupan kita di akhirat kalau musibah itu dalam perkara agama. Lah musibah dalam perkara agama itu yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh banyak sekali para sahabat. Ketika mereka mendengarkan doa ini dari Nabi. Mereka khawatir dan mereka ketakutan kalau musibah itu dalam perkara agama. Makanya salah satu harapan dari Umar bin Khattab itu apa? Ketika beliau mendapatkan musibah, beliau berkata, setidaknya musibah itu tidak menimpa pada perkara agamaku. Karena mereka tahu akibat dari musibah pada agama itu merusak semua sendi kebaikan kita ketika menuju kepada Allah. Dan salah satu di antara makna musibah kita di dalam agama, yaitu adalah ketika kita tidak memahami bagaimana menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pertanyaan, dan sering menempatkan kita pada perempatan-perempatan jalan yang kita harus mengambil sikap kalau kita tidak mempelajari dan tidak memahami kaedah-kaedah hadis yang disampaikan Nabi, kita khawatir. Akhirnya ketika pilihan datang, pilihan kita sering keliru. Ketika datang pertanyaan dalam lembaran kehidupan kita, kita sering salah menjawab. Hanya karena kita tidak terkoneksi bagaimana referensi kita kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Karena apa? Terputus referensi kita dari Nabi itu merupakan salah satu musibah di dalam agama. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya seseorang itu pasti akan celaka. Ya, makanya kita menjumpai dan kita mendapati Rasulullah SAW sampai kemudian beliau mengatakan, Mas taraktukum ala masalil baydha lailuha kanahariha. La yaziku anha ba'di ila halikun. Makanya sampai kemudian kita mendapati dan kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri tentang betapa pentingnya untuk mengikuti Rasulullah dan menjadikan petunjuk Nabi itu pegangan dalam kehidupan kita, karena kehidupan di dunia ini gelap.
dalam kacamata kebenaran itu gelap. Karena kegelapan menyelimuti pada kebanyakan hidup manusia. Makanya Nabi kemudian menyampaikan kepada kita, aku telah tinggalkan kepada kalian satu ajaran, satu risalah yang sangat terang. Saking begitu terangnya setiap risalah aku tinggalkan kepada kalian, tidaklah kalian itu mendapati waktu malam, lalu kalian berpegang dengan syariat yang aku tinggalkan untuk kalian. Tidaklah aku tinggalkan itu, kalau kalian berpegang dengan syariatku, maka kalian akan menjumpai waktu malam selaksana waktu siang, karena saking terangnya ajaran yang aku tinggalkan ketika kalian ikuti. Dan tidaklah seseorang yang mereka itu mencari-cari selain dari apa yang aku syariatkan untuk mereka, kecuali mereka pasti celaka. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham kenapa kita mempelajari journey with hadis atau journey with sunnah. Karena sesungguhnya kehidupan kita, sekali lagi, pasti akan mempertemukan kita dengan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak ada yang bisa menjawab secara tuntas, baik dan tepat, kecuali adalah Rasulullah. Kehidupan ini pasti akan mempertemukan kita dengan banyak persimpangan jalan. Kalaulah persimpangan jalan kita tidak melihat rambu-rambu, akan terjadi kecelakaan beruntun. Maka ketika kita tahu bahwasanya kehidupan kita pasti mempertemukan kita dengan persimpangan jalan yang sering kita akan dapati, maka tidak ada rambu-rambu yang paling luar biasa memberikan petunjuk dalam kehidupan kita kecuali petunjuknya Rasulullah. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita membahas journey with sunnah. Karena ada 50 hadis yang dirangkum oleh Syekh Umar Mukbil menjadi sebuah kaedah-kaedah yang di dalam kehidupan. Menjadi kaedah-kaedah penting yang kita relate pada kehidupan kita. Dan itulah tugas kita hari ini. Supaya kita tidak mendapatkan musibah dalam perkara agama, tidak paham tentang petunjuk yang datang dari Nabi kita, dan supaya kita tidak terputus referensi kita kepada Rasulullah di dalam segala referensi yang kita butuhkan untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang kita akan jumpai dalam kehidupan, maka itulah yang kemudian menjadikan kita paham bagaimana kita mempelajari tentang masalah. Bagaimana yaitu adalah mempelajari satu persatu hadis dari Rasulullah SAW. Maka kita akan kemudian menyampaikan. Kita sekarang mulai masuk kepada pembahasan yang pertama. Kaedah pertama di dalam kaedah hadis. Di antara 50 kaedah penting di dalam kehidupan yang berkaitan tentang apa yang telah disampaikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian kita belajar pada kaedah hadis yang pertama. Hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab yang mendapatkan laqab Abul Hafiz, yaitu Umar bin Khattab yang mendapatkan laqab Al-Faruq yang mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Beliau menyampaikan hadis yang sangat terkenal, walaupun ini adalah hadis ahad, tetapi hampir tidak ada satupun ulama yang meragukan kesahihan hadis ini, karena dalamnya makna yang terkandung pada hadis ini. Hadis ini juga termasuk 3 landasan atau 3 pokok hadis besar dalam kehidupan hadisnya Rasulullah SAW. Induk semang atau posnya dari semua hadis yang disampaikan Nabi itu ada 3. Salah satunya hadis ini. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah menyampaikan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, sesungguhnya hadis yang disampaikan Nabi itu ada ratusan ribu. Bahkan kalau merujuk kepada Imam Ahmad, hadis yang dihafalkan oleh Imam Ahmad itu 1 juta hadis. Di antara ratusan ribu hadis dan di antara 1 juta hadis yang pernah dihafalkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka inti dari semua ratusan ribu hadis itu terdapat pada 3 hadis yang menjadi intinya. Kalau boleh dikatakan menjadi induk semang dari semua hadis yang pernah keluar dari lisan Rasulullah dan pernah membasahi lisan Rasulullah. Apa 3 hadis yang menjadi pokok dalam semua hadis yang disampaikan Nabi, dan tidaklah semua hadis itu kecuali berkaitan tentang 3 ini. Maka hadis itu adalah hadis dari Umar bin Khattab. Hadis yang kedua adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketiga adalah hadis yang datang dari Nu'man bin Bashir. Hadis yang datang dari Umar bin Khattab itu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung bagaimana niatnya. Ini membahas tentang keikhlasan pada apa yang dilakukan manusia dan aktivitas yang dikerjakan manusia. Nanti kita bahas. Hadis yang kedua membahas tentang apa yang disampaikan Rasulullah dalam riwayatnya Aisyah. Man ahdasa fi amrina hada
ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambahkan dalam urusan ini yang tidak termasuk dari apa yang kami sampaikan, maka dia tertolak. Ini hadis tentang pentingnya ilmu untuk menjaga orisinalitas dan menjaga keaslian dan kemurnian sunnah yang disampaikan Nabi. Supaya tidak setiap orang berhak untuk menambahi pada sesuatu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ini bukan berarti nanti kita gampang untuk membid'ahkan, tapi juga jangan sampai kita menjadi anti dengan kalimat bid'ah. Bid'ah itu ada, diucapkan dan ditempatkan pada tempat yang tepat dan orang yang tepat. Tidak boleh gampang-gampang membid'ahkan, tidak boleh gampang kita memvonis, walaupun perkara bid'ah itu memang ada dan sudah disampaikan oleh Nabi. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga orisinalitas Islam dan kemurnian Islam. Makanya maaf ya, sedikit agak keluar. Kita tentunya harus hati-hati. Jangan gampang-gampang bagi kita untuk memvonis kalau sudah berkaitan tentang sebuah pendapat yang berdasarkan kepada dalilnya para ulama. Di satu sisi kita hari ini mendapatkan dua kutub ekstrim. Ya. Satu sisi ada orang yang gampang membid'ahkan, bahkan pada persoalan-persoalan khilaf, perbedaan para ulama kemudian digampangkan untuk dibid'ahkan. Dikit-dikit bid'ah. Ada yang kemudian gampang-gampang membid'ahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tapi kelompok ini juga tidak sendiri. Ada kelompok yang satunya yang begitu gampang untuk ngecap saudaranya dengan panggilan Wahabi. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Dan ini menjadi salah satu keprihatinan kita kalau kita melihat hari ini di media sosial. Begitu gampangnya orang menyebut kata bid'ah kepada orang lain dalam konteks padahal itu terjadi di antara perbedaan para ulama, tapi juga kita tidak nafikan yang satunya membalasnya dengan kata Wahabi. Dengan begitu mudah untuk menyebut orang lain Wahabi dengan berbagai macam sebutan-sebutan. Yang ternyata sebutan itu menyakiti hati sebagian orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah ya. Hal semacam inilah yang kemudian menjadikan kita sedih. Bahkan rasa sedihnya itu terkadang menjadikan kita bingung. Kalau ada orang itu beralasan ngaji, itu ya gara-gara dua kalimat ini. Kenapa kok kamu ngaji sama fulan? Ya karena fulan itu betul-betul tegas. Sikapnya tegas kalau kemudian membid'ahkan. Seakan-akan ketegasan membid'ahkan dan gampang membid'ahkan itu menjadi sebuah semangat bagi dia untuk mencari ilmu. Ini juga terjadi pada pihak yang satunya. Kenapa kok ngaji sama fulan? Karena fulan ini kalau sudah ngomong Wahabi itu tegas. Dan akhirnya yang membuat kita prihatin hari ini. Hari ini sebagian orang itu ngaji hanya karena semangat untuk menyesatkan dan menyalahkan orang lain. Ya, itunya ini hati-hati. Nanti kita bahas pada kaidah yang kedua. Jangan gampang-gampang membid'ahkan. Tapi juga jangan gampang-gampang engkau mewahabikan orang. Karena apa? Tidak ada yang bertepuk tangan terhadap hal semacam ini. Kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Yang ketiga, hadis yang betul-betul memiliki peranan besar dalam masalah hadis Rasulullah, yaitu hadis dari Nu'man bin Bashir. Ketika Rasulullah itu mengucapkan di dalam hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan perkara yang tidak jelas, yang syubhat itu perkara yang terletak antara yang halal dengan yang haram. La ya'lamuha katsirun minan nas. Yang mana manusia itu tidak banyak mengetahui. Nanti juga kita akan bahas. Nah, disinilah kemudian akhirnya kita paham. Ini termasuk hadis penting. Jadi yang akan menjadi pembahasan kita pada pembahasan yang pertama setelah kita pada bulan yang lalu menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita membahas tema journey with hadis atau journey with sunnah, maka ini hadis yang penting. Dan tidaklah para ulama terdahulu dari kalangan salaf, kecuali mereka menempatkan hadis ini selalu menjadi urutan yang pertama. Karena hadis ini merupakan ruh dari setiap apapun pembahasan, ruhnya itu terletak pada hadis ini. Saking pentingnya. Makanya kalau ada orang mengaku paham sunnah, paham untuk berkomitmen mengikuti Nabi, paham sunnah itu ya ditilik pada tiga ini. Kalau dia selalu mengikhlaskan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat, lalu memastikan ilmunya dan dalilnya bersumber kepada Rasulullah dan para ulama yang mengikuti Rasulullah, dan memastikan makanannya adalah makanan yang halal dan tidak tercampur dengan syubhat dan haram, maka ini adalah orang yang sebenarnya sudah paham
untuk mengikuti komitmen mengikuti sunnah. Karena memang sunnah terletak pada 3 perkara ini. Tapi kalau ada orang yang mereka itu berkoar-koar bahwasanya dia mengaji mengikuti Nabi, tapi ternyata perkataan dan perbuatannya tidak didasarkan kepada Allah, tapi kepada mungkin dunia ataupun kepada ria, ternyata ilmunya banyak berantakan ketika tidak jelas referensinya, dan ternyata dia tidak pernah memiliki komitmen untuk menanggalkan dari harta yang syubhat, maka sulit mengatakan dia faham berkomitmen mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau dalam 3 perkara ini berantakan karena pilar kehidupan sunnah, maka ditilik dari 3 hadis ini. Setelah kemudian kita memahami bahwasanya ini hadis ini memiliki keutamaan besar. Jadi ingat ya, semua hadis yang disampaikan Nabi, maka intinya pada 3 hadis. Hadis Umar bin Khattab, hadis Aisyah, dan hadis Nu'man bin Bashir. Jaga niat, jaga ilmu atau jaga dalil, jaga dari makanan haram. Nah, itulah intinya hadis yang disebutkan Nabi, yang jumlahnya ratusan ribu, terletak intinya pada 3 keutamaan yang tadi saya sebutkan. Sekarang mari kita mengkaji. Setelah kita mengetahui keutamaan hadis ini yang menjadi kaidah yang pertama, tentunya kemudian kita sebelum membahas tentang berbagai macam penjelasan para ulama, bagaimana kedudukan dan lain sebagainya, definisinya, kita membahas dulu secara umum. Kita bahas dulu muqaddimahnya pada kaidah yang pertama. Hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat, yaitu segala sesuatu tergantung bagaimana niatnya. Ya. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena dunia yang dia pengen dapatkan atau karena pengen perempuan yang dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dan barang siapa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ini hadis terkenal betul. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita cuma menghafal pada potongan hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis menanamkan bagaimana kita menjaga niat kita di dalam kehidupan, bagaimana tidak ada yang kita katakan, tidak ada yang kita perbuat kecuali semata-mata karena Allah. Sekarang kita bedah dulu dalam konteks kehidupan umum, pada kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan kita berkeluarga, bernegara, yang kita jalani pada tugas kita dan kewajiban kita selaku manusia. Kita tentunya patut bertanya, kenapa sih ikhlas itu dan niat karena Allah itu selalu penting dibahas dalam setiap pertemuan? Kenapa niat ikhlas karena Allah itu menjadi ruh di dalam kehidupan kita? Dan ini menjadi ruh yang pertama dari hadis yang disampaikan Nabi. Bahkan kalau kalian itu adalah thalibul ilmi, yang diberikan kemampuan untuk membaca referensi-referensi di dalam kitab, kalian pasti akan jumpai. Setiap para ulama menerangkan tentang banyak bab dan banyak tema pada kitab-kitab yang mereka tulis, selalu para ulama itu menempatkan bab yang pertama itu tentang masalah keikhlasan. Ini kan kita harus paham dulu. Kenapa keikhlasan itu menjadi ruh di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, rihlatun ilallah, atau journey to Allah. Kenapa yang paling penting itu adalah masalah niat karena Allah? Dan ini melulu disampaikan oleh banyak ulama, orang-orang solih di dalam setiap kesempatan mereka, dalam setiap majelis mereka. Bahkan goresan hitam di atas putih dalam tinta-tinta mereka pun selalu menempatkan urusan niat mencari karena Allah itu menjadi niat yang pertama. Mari kita bedah dalam perspektif umum dulu. Kenapa niat karena Allah itu penting dalam kehidupan kita dan ditempatkan menjadi amalan utama dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah? Bahkan niat itu lebih besar daripada ibadah, sebesar apapun. Keutamaan mencari ilmu itu membutuhkan niat karena Allah. Jihad di jalan Allah yang demikian beratnya dengan tetesan keringat dan tetesan darah, itu pun membutuhkan niat karena Allah. Sedekah sebesar apapun yang kamu berikan di jalan Allah itu pun membutuhkan niat yang benar karena Allah. Bahkan sehebat apapun ibadah yang dilakukan manusia, seagung apapun ibadah yang dikerjakan oleh setiap manusia dan pelakunya, itu pun masih sangat membutuhkan bagaimana niat yang benar. Karena itulah roda yang menjadikan ibadah itu bergerak menuju kepada pahala dan janji dari Allah. Ketika niatnya itu betul-betul karena Allah. Ya, tidak main-main ini. Niat karena Allah itu besar sekali. Dan ini berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di hadapan Allah. Ya, sangat pengaruhnya besar pada kehidupan kita.
Sekarang mari kita bedah dulu. Sebelum kemudian kita membedah dalam perspektif para ulama menyampaikan tentang masalah niat dan bagaimana para ulama tazkiyatun nafas kemudian nanti menjelaskan tentang bagaimana kedudukan niat, apa keutamaan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Tentunya kita ingin dapat sebuah insight dan pencerahan. Kenapa niat itu penting di dalam kehidupan iman? Karena kalau memang ini penting, kita harusnya memahami bukan dari perspektif agama saja dan ibadah, tapi dalam perspektif umum, akal sehat pun akan menerima penjelasan kenapa dalam kehidupan kita sangat membutuhkan keikhlasan dan niat semata-mata karena Allah. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadikan kita memahami ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kenapa, Masya Allah ya, kenapa penting sekali dalam kehidupan kita secara umum, baik kita beriman dalam kondisi kita beriman kepada Allah, kita sangat membutuhkan bagaimana keikhlasan dan niat benar itu karena Allah. Yang pertama, karena kemudian kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya manusia itu pasti akan bertemu dengan manusia yang disifati oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Dholuman jahula. Manusia itu dolum, banyak dolimnya, jahula dan banyak bodohnya. Ketika kita paham pada penjelasan Allah pada ayat ini bahwasanya manusia itu memiliki karakter dolum, banyak berbuat kedoliman, dan jahul ketika mereka itu bodoh, maka sesungguhnya kita akan dipertemukan di balik setiap usaha yang kita lakukan, di balik setiap kerja yang kita kerjakan, di balik setiap ikhtiar yang kita rangkai dalam kehidupan kita. Kalau yang kita harapkan itu bukan Allah, ketika kita tidak paham tentang niat karena Allah, maka kita pasti akan menjadi korban kedoliman atau korban kebodohan orang. Ketika usaha kita nanti tidak mendapatkan balasan yang sesuai. Karena sifat kebanyakan manusia itu dolim dan jahul. Kalau tidak membalas dengan sengaja, dan kemudian tidak membalas kita dengan maksud mendolimi kita, kalau tidak, mungkin karena kebodohannya menjadikan mereka tidak bisa membalas kebaikan dan apa yang telah kita lakukan. Dan itu kemudian yang sering kita jumpai. Contoh suami istri. Suami istri itu tentunya paham bahwasanya siapapun suamimu, siapapun istrinya, mereka tetap berada pada koridor manusia yang suka berbuat zalim dan kadang bodoh. Ketika keluarga kita, mereka adalah manusia dengan sifat yang sudah disifati oleh Allah dengan kata doluman dan jahula, banyak kedoliman dan kadang bodoh. Kadang-kadang kita ini bodoh, tidak ngerti apa saja yang telah dilakukan oleh istri kita sepanjang hari ketika kita di luar di rumah. Lalu ketika kita pulang mendapati keadaan rumah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebelum pulang ke rumah. Berapa banyak kebodohan seorang suami lalu berkomentar, kamu ngapain aja seharian kok rumah masih begini saja. Kalau seorang istri di dalam kehidupannya tidak mengenal kata ikhlas bahwasanya dia melakukan dan berjibaku sepanjang hari, dilakukan itu karena Allah, pasti dia akan kecewa berat ketika mendapati sang suami bodoh, tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh istrinya sepanjang hari ketika berkhidmah untuk ngurusin semua anaknya. Tanpa dia belum beristirahat semenjak pagi dan belum memejamkan mata sama sekali semenjak siang. Itulah sifat manusia. Sama dengan seorang laki-laki. Berapa banyak laki-laki yang kemudian mereka sudah berusaha. Lalu kemudian ketika mereka kelelahan, keletihan, ketika sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, berapa banyak suami yang rela ditusuk punggungnya dengan 10 tusukan, tapi dia tetap bisa tersenyum untuk ibunya, untuk istrinya dan anak-anaknya, supaya istri dan anaknya tidak perlu merasakan kesedihan atas tusukan di punggungnya. Tapi berapa banyak istri karena kebodohannya, maka dia menyangka bahwasanya sang suami itu belum berikhtiar dan belum berusaha semaksimal mungkin. Sehingga akhirnya dapatnya cuma segitu-segitu aja. Padahal sang suami sudah berusaha semaksimal mungkin sampai 10 tusukan itu ada di belakang punggungnya ibarat kata. Dan akhirnya kalau kita mendapati sang suami tidak ada niat karena Allah, betapa besar kawah kekecewaannya akan tumbuh di hatinya dan jiwanya. Ketika kemudian dalam kehidupan kita tidak ada sebuah proses menggantungkan apa yang kita lakukan, kita letakkan pada sisi Allah yang maha besar. Karena hidup itu akan gitu. Hidup itu pasti akan memperjumpakan kita dengan orang yang mendolimi kita. Kita melakukan apa, tetapi apa yang kita dapatkan feedbacknya tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kita mengerjakan apa, tapi feedbacknya negatif yang kita peroleh.
Bisa jadi karena niat mereka mendolimi, atau bisa jadi dia melakukan itu tidak sadar karena kejahilan mereka. Ketika Allah itu mengetahui bahwasanya manusia itu akan berjumpa dengan berbagai macam tipe manusia, di antara tipe manusia itu adalah doluman jahula. Kalau kemudian kita tidak memiliki dalam jalan kaidah hadis itu, tidak memiliki konsep kita memiliki niat karena Allah, maka sesungguhnya akan berantakan kehidupan seseorang. Dan akan bertambah besar kawah kekecewaan yang ada pada hatinya. Kalau apa yang dilakukan itu ternyata tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari manusia. Makanya betul kalau sampai para ulama kemudian memberikan kata-kata hikmah. Kekecewaan itu akan semakin membesar sesuai dengan harapan yang kamu inginkan dari manusia. Karena apa? Karena pasti kamu akan kecewa ketika kamu itu mengharapkan harapan terlalu besar kepada manusia. Kalau ekspektasi kamu terlalu besar kepada manusia, maka membesar pula kekecewaan dalam kehidupan kita. Loh, sampai Ali bin Abi Thalib itu berkata, aku dapati dari semua kegetiran berpulang kepada satu hal. Berharap kepada manusia lebih besar daripada berharap kepada Allah. Itulah sumber kekecewaan besar dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya, secara perspektif umum, akhirnya kita paham kenapa Allah itu meletakkan sebuah syariat yang bernama niat yang benar, keikhlasan. Bahkan diulang-ulang oleh Allah di dalam banyak kesempatan maupun ayat ataupun hadis. Allah ulang-ulang terus. Karena inilah yang menjadi obat dari getirnya segala hal yang pasti kita jumpai ketika kita mendapatkan di dalam teras kehidupan kita. Terkadang memperjumpakan kita dengan orang yang dolim ataupun orang yang bodoh. Yang tidak tahu apa yang telah kita berikan untuk kehidupan mereka. Maka yang terjadi itu apa? Kalau kita tidak punya keikhlasan, berat. Timbullah berbagai macam penyakit-penyakit mental yang bisa tumbuh pada kehidupan hati seseorang. Depresi, frustasi. Karena apa? Ketika dia lupa bahwasanya kehidupan ini harus disandarkan kembali kepada Allah, bahwasanya niat yang benar, bahwasanya kita melakukan sesuatu itu semata-mata karena Allah. Dan Allah lah yang membalas terbaik dari apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang kemudian kita harus paham yang pertama. Ya, makanya Masya Allah ya, indah betul. Di dalam agama kita ada syariat niat karena Allah. Diharumkan sama sekali riya. Diharumkan sama sekali tepuk tangan manusia. Diharumkan sama sekali kita itu mencari harapan di antara kerumunan manusia. Bahkan Allah ulang kembali. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu kamu itu berharap. Kenapa Allah sampaikan ini berulang-ulang? Ternyata disitulah kita paham dari perspektif umum. Kita pasti akan berjumpa dengan orang yang banyak dolim. Kita usahanya 10, dibalasnya cuma 1,5. Kita sudah melakukan langkah 200, maka dia menilai langkah kita cuma 50. Karena kedoliman ataupun karena kebodohan mereka terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka inilah yang menjadikan Allah meletakkan di dalam iman itu sebuah konsep hati untuk belajar dan tidak pernah lelah untuk belajar tentang keikhlasan. Kenapa? Karena tidak ada obat. Dari getirnya kita ketika mendapati suratan takdir, bertemu dengan orang yang dolim dan jahil tentang kita, lalu mereka memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kekecewaan kita tidak akan tumbuh membesar ketika kita memiliki sifat keikhlasan. Ini perspektif umum dulu, ini baru prolog. Yang kedua, kenapa kemudian dibutuhkan keikhlasan, Ustaz, dalam kehidupan kita? Kita tentunya ingat ya, pada surat Al-Furqan 20, Allah kemudian menyampaikan kepada kita, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Allah itu mengatakan, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian dari kalian itu fitnah bagi sebagian yang lainnya. Jadi Allah itu menjadikan sebagian manusia itu ujian bagi manusia sebagian yang lainnya. Itu dari Allah. Sebagian manusia itu ujian bagi sebagian manusia. Akhirnya terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita menapak pada setiap episode kehidupan kita, kita ini terkadang akan mendapatkan cobaan-cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bahkan terkadang bisa datang dari orang yang tidak pernah kita duga akan menjadi cobaan dalam kehidupan kita. Itu pasti kita akan berjumpa. Berapa banyak orang bersahabat, baik asalnya, saling membantu, saling membackup. Tapi karena satu dua perkara, dan setan membumbui perkara itu menjadikan dua orang yang bersahabat seakan-akan menjadi musuh, dendam kesumat dalam hati mereka. Karena apa? Memang sebagian manusia itu memang menjadi musuh, menjadi fitnah, menjadi ujian bagi sebagian, menjadi fitnah bagi sebagian manusia yang lainnya. Terkadang kita memberi bunga kepada orang yang datang, tetapi orang yang datang membawa duri yang melukai tangan kita. Terkadang kita memberikan madu kepada orang yang datang dalam teras kehidupan kita, tetapi orang yang datang dalam teras kehidupan kita menyembunyikan racun untuk dia berikan kepada kehidupan kita. Kita pasti akan bertemu dengan sebagian fitnah pada orang-orang di sekitar kita. Wa kadzalika ja'alna wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Allah itu menjadikan sebagian dari kalian itu adalah fitnah bagi sebagian yang lainnya. Kalau Allah kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya sebagian dari manusia itu bisa menjadi fitnah, dan kita pasti akan mendapatkan fitnah itu, maka tidak ada perkara yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnahnya manusia, kecuali orang yang selamat dari fitnahnya manusia itu orang yang memiliki konsep untuk menggantungkan harapan dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu sebagian besar manusia itu menjadi fitnah, dan salah satu fitnah itu apa? Bisa jadi mereka tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah nggak kadang-kadang kita pernah membantu orang semaksimal mungkin apa yang kita bantu, giliran kita mendapatkan sesuatu, tidak nampak batang hidungnya. Bahkan sekedar berkabar pun tidak ada. Padahal sepanjang hidup kemudian kita, sepanjang kita mendapatkan sesuatu, kesulitan kita bantu. Tapi ketika kesulitan yang kita peroleh, batang hidungnya tidak kelihatan. Tentunya banyak orang yang pernah melewati masa-masa semacam ini. Berapa banyak orang yang kemudian kita mendapati seorang istri yang telah berjibaku luar biasa, tapi ternyata kemudian suaminya meninggalkan, ataupun sebaliknya. Dan banyak persoalan yang kita sering jumpai di mana Allah sudah menyampaikan itu pada surat Al-Furqan. Sebagian dari kalian itu akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Dan obat dari segala macam fitnah yang pasti kita temukan ketika Allah sudah menas itu di dalam ayatnya, ya tentunya tidak ada obat getirnya, kecuali adalah obat getirnya itu adalah bagaimana kemudian kita itu memiliki sebuah harapan yang digantungkan kepada Allah. Dan itulah mulianya niat yang ikhlas karena Allah ketika ditempatkan menjadi ruh di dalam agama kita. Jadi kalau dari dua poin ini, setidaknya saya itu ingin menyampaikan kepada diri saya dan yang lainnya. Disinilah kita mulai bisa mencerna kenapa sih orang solih kalau ngomong selalu ikhlas. Kenapa ya kalau kita membuka muhadharah para ulama yang kita amanahkan ilmunya, akhlaknya gitu, selalu tidak pernah lepas dari pembicaraan mereka itu tentang niat yang benar karena Allah, niat yang benar, dijaga niatnya di dalam hidup, jaga niatnya dalam hidup karena Allah. Kenapa berulang-ulang menyampaikan itu dalam kehidupan kita? Ya karena tidak ada part dalam kehidupan kita yang tidak membutuhkan keikhlasan. Mana ada kehidupan kita yang tidak membutuhkan keikhlasan? Tidak ada, Pak. Hatta kita kemudian merawat anak pun kalau tidak ikhlas, beratnya kita ketika apa yang kita tanam pada anak kita, ternyata tumbuhnya ketika besar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan setiap waktu untuk anak kita. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih Ustadz niat itu dibahas di mana-mana? Setiap membuka kitab selalu pertama kali tentang masalah niat, ikhlas, masalah niat, masalah ikhlas. Terus setiap kami itu membuka kajian dan setiap kami membuka kitab, jawabannya simpel. Karena tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak membutuhkan niat itu tidak ada. Kalaulah ada dalam kehidupan kita, satu bagian dalam kehidupan ini, kok kita di situ tidak penting niat, mungkin kita bisa lega, mungkin tidak usah bicara niat. Tapi tidak ada. Tidak ada kehidupan kita itu yang di situ, kecuali kita pasti membutuhkan niat. Dan itu yang kemudian kita harus pahami. Baru 2 poin. Ini perspektif umum dulu. Kita belum membahas tentang keutamaan niat. Niat itu yang benar bagaimana, kedudukan niat pada kehidupan itu gimana, supaya kita mampu relate kaidah hadis ini pada kehidupan kita. Kita baru membahas dari perspektif umum. Kenapa sih butuh niat?
Dan kenapa ini menjadi sebuah persoalan yang sering kita tanya. Niat lagi, niat lagi, niat lagi. Dan itu selalu menjadi warisan dan wasiatnya para ulama kalau kita tanya kepada mereka. Saya pun masih ingat ketika mau keluar dari pondok lulus, saya tanya Ustadz, kasih saya nasihat, jaga niat. Saya masih ingat betul ibu saya, tidak ada kalimat paling sering yang diucapkan oleh beliau kepada saya kecuali apa? Jaga niat ya nak, jaga niat nak, jaga niat nak. Terus berulang-ulang. Karena memang nggak ada kehidupan kita yang tidak membutuhkan niat pada kehidupan kita untuk melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perspektif secara umum, kenapa kita membutuhkan niat pada kehidupan kita? Karena orang kalau sudah tergelincir, tidak mampu dia untuk meniatkan apa yang dia lakukan itu adalah karena Allah, maka dia akan menjatuhkan harapan itu kepada dua. Yaitu dunia yang pengen dia peroleh sesuai dengan rencana yang dia miliki. Yang kedua, pengen mendapatkan tepuk tangan dan balasan dari manusia. Padahal kalau manusia itu sudah jatuh, lalu kemudian tidak menjadikan Allah yang menjadi niat tertinggi pada apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, lalu akhirnya jatuh dalam pelukan dunia, justru dunia itu akan menjadikan dia sedih. Karena kita tahu kan, muhibbud dunya la yanfaku illa min salas. Sesungguhnya pecinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Kegelisahan, kesedihan, dan kerugian yang tidak pernah putus. Orang kalau niatnya sudah tidak ada, niatnya hanya untuk dunia, semuanya diukur dengan dunia terus. Akhirnya apa? Dunia itu tidak memberikan apapun kecuali kegelisahan terus ketika kita sudah terdominasi oleh dunia. Jadi kalau orang itu tidak ikhlas, lalu akhirnya dia jatuh bebas, terjun bebas dia dalam pelukan yang bernama dunia, tidak akan ada pernah kata cukup. Dan itu sangat menyiksa. Sangat menyiksa itu. Kenapa? Karena dunia semakin dikejar tidak akan pernah memberikan kata kecukupan. Makanya sampai Nabi mengatakan, "Mangkana tamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Orang itu kalau dunia yang dia kejar dan hitung-hitungan dia itu selalu dunia, ketika sudah lepas itu entah kemana keikhlasan di dalam kehidupan, lalu akhirnya dia menjadi orang yang ngikutin dunia, di balik setiap angka-angka yang dia ingin dapatkan, maka kata Rasulullah, justru tidak akan pernah dia merasa cukup. Pernah nggak kadang-kadang kita merasa pas uang kita tidak terlalu banyak, kita gampang sedekah. Tapi uang ketika bertambah banyak, justru kita pengen nge-keep terus. Nah, nambah lagi deh. Nambah lagi segini, nambah lagi segini. Dan sesungguhnya pemandangan yang paling menyedihkan itu pemandangan ketika orang habis-habisan memberikan waktu, tenaga, prestasi, bahkan kelebihan yang dia peroleh pada kehidupan itu hanya untuk mengejar tentang dunia. Ketika dia tidak memiliki keikhlasan dari apa yang dia lakukan, terjun bebas dia. Jatuh kepada pelukan dunia. Dan jatuh kepada pelukan dunia itu hanya membuat obsesi yang tidak pernah putus. Kalau dia tidak jatuh kepada pelukan dunia, dia akan jatuh kepada pelukan tepuk tangan manusia. Apa yang dirasa? Akhirnya dia terus mengejar pujian manusia. Makanya saya pernah baca, maaf ya kalau ini saya salah, tolong dibenarkan. Saya pernah membaca salah satu penyakit mental, itu ada yang namanya narsistik. Narsistik itu sebuah penyakit di mana orang tuh terus pengen mendapatkan pujian dan eksistensi dari manusia. Dan dia gelisah kalau kemudian tidak mendapatkan itu. Ya. Ada namanya post power syndrome, asalnya di atas, menjabat, tiba-tiba tidak lagi menjabat. Yang asalnya suaranya didengar, ditakutin, dihormatin, tiba-tiba tidak punya jabatan. Menimbulkan penyakit. Orang yang pengen dipuji, kalau dia tidak memiliki sifat keikhlasan, kalau agama kita tidak menerangkan tentang sifat keikhlasan, maka kalau kemudian akhirnya orang itu jatuh, tidak memiliki keikhlasan dalam hidupnya, cuma jatuh dalam 2 pelukan. Kalau tidak pelukan dunia, pasti pelukan tangan manusia, tepuk tangan manusia. Dan dua-duanya merusak. Dua-duanya merusak. Lihat, orang yang kemudian memiliki harta. Justru orang yang tidak pernah merasa cukup.
adalah orang yang sudah dapat harta. Itu tidak akan pernah merasa cukup. Kecuali hatinya dirahmati oleh Allah ketika menjadikan hartanya untuk di jalan Allah. Selain itu, tidak ada pernah kata cukup. Apakah kalau kita melihat konglomerat dunia, sudah menggenggam dunia yang banyak kemudian merasa cukup? Enggak kok. Mereka rela membunuh manusia dengan senyuman untuk mendapatkan fee yang mereka inginkan. Ya, makanya Masya Allah ya. Itulah yang menjadikan kita kadang bingung. Apa sih yang dimau ketika harta sudah berlimpah? Allah memurkai mereka. Dengan Allah kirimkan kepada hati mereka rasa kurang. Akhirnya apa? Ambisius, tidak ada selesainya. Yang kedua, kalau tidak jatuh kepada pelukan dunia, dia jatuh kepada pelukan tepuk tangan manusia. Narsistik dia. Akhirnya apapun yang dilakukan harus lihat berapa yang nge-like. Akhirnya apa? Akhirnya viewer itu akhirnya menjadi Tuhan sesembahan. Trending, viral, itu menjadi sesuatu yang harus dikejar. Walaupun harus menihilkan norma dan pendidikan. Kenapa fenomena viral, trending hari ini seakan-akan menjadi Tuhan? Tanpa mempedulikan adab, tanpa mempedulikan pendidikan, tanpa mempedulikan apapun. Karena memang tepuk tangan manusia itu, kalau kita tidak berhati-hati ketika kita sudah lepas dari keikhlasan hidup kita, untuk kita sandarkan kepada Allah, lalu akhirnya kita menuju kepada tepuk tangan manusia, banyak penyakit yang ditimbulkan. Dan itulah yang menjadi alasan kita kenapa banyak orang terkenal justru terkadang merasa tidak tenang di dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit banyak orang yang terkenal, tapi justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak orang yang terkenal justru mengakhiri, justru kemudian memaknai malam-malam mereka dengan pil tidur. Karena mereka tidak bisa tidur. Karena ternyata terjawab. Penyakit mengejar viewer. Gejala, fenomena mengejar viewer. Mengejar yang trending. Mengejar yang viral. Yaitu adalah sesuatu yang merusak kehidupan manusia. Karena kerusakan yang ditimbulkan dari dunia, pelukan dunia, dan tepuk tangan manusia itu betul-betul rusak, betul. Merusak kualitas manusia. Itulah yang menjadikan Allah meletakkan fondasi hati itu yang pertama keikhlasan. Jadi Allah letakkan fondasi yang pertama itu adalah keikhlasan. Sampai Allah itu berikan bahwasanya pahala yang paling besar itu pahala orang yang ikhlas. Dan orang yang tidak bisa diganggu oleh setan itu adalah orang yang mukhlisin. Bahkan bisa jadi amalan kecil tetapi kalau dia melakukannya dengan ikhlas, itu kemudian dihargai mahal oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikan yang ditimbulkan ketika orang itu memiliki keikhlasan luar biasa besar berkualitas hidupnya dia di hadapan Allah. Sebagaimana ketika orang itu tidak memiliki sifat keikhlasan, terjun bebas dalam pelukan dunia dan tepuk tangan manusia, rusak. Rusak semuanya. Bahkan transaksi ibadah akhirat pun diniatkan untuk dunia. Ketika sudah rusak. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul. Kalau ada seorang ustadz, guru, orang solih, ketika mereka tidak pernah bosan ngomong ikhlas ya. Karena kita paham. Obat dari getirnya kita melihat kedoliman manusia dan kebodohan mereka tentang diri kita sampai mereka tidak benar ketika mewakili apa yang kita lakukan dan tidak becus untuk membalas apa yang kita lakukan. Tidak ada obat getirnya itu kecuali ikhlas. Kenapa kita harus bicara tentang ikhlas terus? Karena orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu menjadi ujian bagi kita. Yang terkadang ketika kita memberikan madu, mereka memberikan racun. Terkadang kita memberikan bunga, mereka memberikan duri. Dan tidak ada perkara yang bisa melapangkan kita menghadapi duri dan racun yang tidak terduga kita jumpai dalam kehidupan. Kecuali keikhlasan. Niat karena Allah. Kenapa harus bicara ikhlas? Bahkan setiap bab harus dimulai dengan ikhlas, Ustaz. Karena sesungguhnya kalau kita tidak punya ikhlas, kita akan terjun bebas dalam pelukan dunia. Dan ketika jatuh dalam pelukan dunia, kita menjadi orang yang tidak akan pernah berhenti untuk mengejar. Lihat Wall Street. Tidak pernah berhenti. Terus saja dikejar. Bahkan tidak peduli tentang kaidah dan norma. Tidak peduli orang lapar. Tidak peduli bagaimana kekayaan itu harus diputar kembali kepada fakir miskin. Tidak bisa. Nggak bisa mereka paham itu. Lalu
Lalu kemudian akhirnya ke bawah. Lalu kemudian kenapa kita harus membahas tentang keikhlasan? Karena sesungguhnya keikhlasan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang tidak terpenjara dengan tepuk tangan manusia. Jangan dikira loh, pujian, tepuk tangan manusia itu penjara untuk kita. Sampai akhirnya ketika kita berbuat, kita harus melihat orang dulu, ridho atau tidak ridho. Padahal kita tahu, kalaulah setiap manusia itu ingat betapa cepatnya dia dilupakan setelah kematiannya, dia tidak akan ngejar. Bagaimana pujian manusia? Sekali lagi saya ulang lagi untuk nasihat bagi saya ini penting. Kalaulah kita selaku manusia ingat betapa cepatnya kita dilupakan manusia, tidak akan pernah mati-matian kita itu mengejar pujian manusia. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita faham. Kenapa kaidah kehidupan dikaitkan dengan sunnah? Pertama kali sunnah itu memberikan kaidah kehidupan. Innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita meletakkan hadis ini dalam kehidupan kita, jadi guru, ustadz, lalu berjumpa dengan banyak murid yang akan diajar, innamal a'malu binniyat. Ingat, niatmu karena Allah. Maka kecewamu terhadap murid-muridmu yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu menjadi hilang. Perlahan-lahan ketika niatmu karena Allah. Ketika kemudian kita memiliki suami, memiliki istri, di dalam kehidupan rumah tangga, niatkan karena Allah. Suamimu bukan alat pemuas yang bisa memuaskan setiap harapan kamu. Dan seorang suami harus melihat istrinya itu ikhlas. Kenapa? Dia harus tahu istrinya itu bukan alat pemuas yang bisa memuaskan dia dalam setiap perkara, baik perkataan, perbuatan, atau tingkah lakunya. Disinilah kita paham. Makanya betul kata para ulama salaf. Para ulama salaf itu kemudian mengatakan kepada kita, hidup itu memang berat. Ujiannya juga banyak dan beragam. Tetapi selama orang memiliki keikhlasan, semuanya tampak ringan. Dan itulah pelajaran paling berat dalam kehidupan kita. Sebuah kata terdiri dari 6 huruf. I-K-H-L-A-S. Tapi sepanjang hidup kita akan mengamalkannya dan kita mengerjakannya. Bisa jadi 1 tahun ini kita ikhlas, tapi belum tentu tahun depan. Bisa jadi 10 tahun kita ikhlas, tapi belum tentu 10 tahun berikutnya. Dan tidak ada perkara yang paling diinginkan oleh syaitan, iblis, untuk menggagalkan dan meredupkan kualitas kehidupan kita, kecuali dipadamkan dulu bagaimana keikhlasan hatinya. Kalau sudah ikhlas hilang, sudah. Ibarat kata, separuh perjuangan iblis dan setan sudah selesai ketika orang tidak memahami pentingnya ikhlas. Kenapa? Kan kita paham, ikhlas itu hadisnya separuh agama. Berarti kalau ikhlas itu tidak ada, separuh kehidupan kita sudah tidak ada artinya. Kenapa? Setan tidak perlu lagi merusak kita dengan yang lainnya. Kenapa? Sudah tidak ada ikhlas orang ini. Orang kalau sudah tidak peduli tentang keikhlasan, tidak pernah berevaluasi tentang keikhlasan, tidak pernah kemudian berusaha menghadirkan keikhlasan pada kehidupan keluarganya, bermuamalah, bertijarah, berdagang, berbisnis, bermasyarakat, bahkan bertetangga, tidak ada keikhlasan. Udah. Setan diringankan pekerjaannya. Karena apa? Sudah mau ngapain orang udah nggak ikhlas kok. Biarkan aja dia ngomong sepanjang waktu. Nggak ikhlas. Nggak akan dapat apa-apa. Biarkan aja dia sedekah. Biarin aja dia sedekah. Nggak ikhlas. Setan tahu itu. Ya, makanya setan itu paling berat. Kalau kemudian dia sudah menghadapi ya, sebuah hati yang sudah mengikhlaskan. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, ya Allah, saya sudah angkat tangan deh. Kalau sama hamba-hambamu yang ikhlas itu saya sudah angkat tangan. Ya. Tidak membahayakan apapun yang kita rasakan dalam kehidupan selama keikhlasan kita selalu menjadi pilar pada hati kita. Pilar ini disebut dengan separuhnya agama. Kalau kita dalam kehidupan ini kok tidak peduli, tidak paham,
Tidak pernah memperhatikan masalah keikhlasan itu. La syai' indallah. Sudah kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Inilah yang memberikan evaluasi terus pada kehidupan kita. Evaluasi untuk terus memperhatikan keikhlasan di dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan seorang dai ikhlas. Yang dibutuhkan seorang santriwati ikhlas. Yang dibutuhkan oleh seorang santriwan ikhlas. Semua itu butuh keikhlasan. Saya tutup prolog pada kaidah pertama ini dengan sebuah quote. Kenapa harus selalu ikhlas? Karena tidak ada part pada kehidupan kita kecuali itu selalu membutuhkan keikhlasan. Suamimu selama ikhlas tidak akan membahayakan kekuranganmu. Karena dia tetap akan berbuat baik kepada dirimu. Karena Allah. Istrimu kalau sudah ikhlas tidak akan membahayakan kekurangan kita jadi seorang suami. Dia tetap akan berbuat baik dan khidmah kepada kita. Bukan karena kita. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakanlah para ustaz. Mereka adalah orang yang paling layak dan paling berat didoakan supaya mereka diberikan keikhlasan. Doakanlah keikhlasan ini ada pada setiap orang yang kita cintai. Ingat loh, ikhlas itu tantangannya selalu bagi orang yang berbuat baik. Kalau orang itu kerjaannya zina, khamr, kemudian kerjaannya itu haram-haram semuanya, mereka tidak akan diuji dengan keikhlasan. Yang diuji dengan keikhlasan adalah engkau yang bersama Allah. Diuji dengan keikhlasan engkau yang menyampaikan kalimat-kalimat yang engkau rangkai di depan manusia ketika memberikan nasihat. Yang diuji dengan keikhlasan engkau yang rajin bersedekah. Yang diuji dengan keikhlasan adalah engkau yang sholat tahajudnya panjang. Bukan mereka yang minum khamr, bukan mereka yang berzina. Karena yang diuji dengan keikhlasan adalah mereka yang justru beribadah. Tapi belum tentu ibadahnya menjadikan mereka diridhoi oleh Allah. Sampai mereka memberikan keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, kekecewaan, kedoliman manusia, kebutuhan mereka, fitnahnya mereka, tidak akan pernah mampu kita hadapi. Kecuali ketika kita berbekal dengan keikhlasan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kita hari ini. Ya, kita baru membahas masih yang pertama. Kaidah kehidupan itu dibutuhkan keikhlasan. Tidak ada satupun tempat yang tidak membutuhkan keikhlasan. Semoga Allah memberkahi kita, menyehatkan kita, dan semoga siapapun yang ada di sekitar kita diberikan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, ada yang terbaring lemah, maka semoga mereka diberikan oleh Allah dengan kesehatan yang tidak meninggalkan sisa dan bekas. Kita pada kesempatan hari ini, Masya Allah, saya mohon maaf sekali mungkin kita tidak membuka tanya jawab. Kita tanya jawabnya kita bahas nanti kalau sudah mulai masuk ke masalah keutamaan, masalah hadisnya kita bedah, baru nanti kita buka dengan tanya jawab. Ya, ini yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kita hari ini. Dan tentunya orang yang sedang berada di sini, ada di Zoom, nah, di live IG juga ada. Live IG ada berapaan Mas? Di live IG itu ada 1.300 orang yang juga hadir bersama dengan kita. Kita semuanya sedang diuji dengan keikhlasan. Sekali lagi ya, yang hari ini dan malam ini di diskotik, di bar, minum khamar, ataupun di kamar lagi berzina, naudzubillahi min dzalik, mereka tidak akan diuji dengan keikhlasan. Justru kitalah di sini yang diuji dengan keikhlasan. Yang bersama Al-Quran lagi menghafalkan Quran diuji keikhlasan. Yang sedang punya proyek dakwah yang banyak, dengan berbagai macam proyek yang mereka lakukan, disitulah mereka akan diuji dengan keikhlasan. Semoga Allah terus menganugerahkan keikhlasan pada hati kita. Semoga Allah mengampuni kita kalau hati kita berbuat syirik, riya, niat yang salah, yang kita sadari atau terkadang yang tidak kita sadari. Sekali lagi doakan para ustadz semuanya.
untuk selalu ikhlas. Dakwah itu yang berat, menjaga niat yang ada pada hati seorang manusia ketika menyampaikan kalimat Allah. Ada kerumitan untuk menjaga niat. Ada rasa berat dan penat bagaimana mengikhlaskan perkataan dan perbuatan karena Allah. Kalau saya bisa sharing ya betapa beratnya masalah niat bagi seorang dai. Saya ingin berbagi sebenarnya. Ini berat banget. Kadang-kadang yang menjadikan kita ingin berhenti sejenak dari dakwah. Karena kita sedang merasakan berat sekali untuk menghadirkan keikhlasan. Tapi kalimat Allah tetap harus disampaikan. Nasihat tetap harus disebarkan. Sembari kita berharap semoga Allah terus menumbuhkan sifat keikhlasan pada hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin.